Kecelakaan maut di Subang karena ketidaklayakan kendaraan dan kelalaian tidak boleh terjadi lagi. Jadikan kasus ini momentum perbaikan tata kelola angkutan darat, khususnya bus. Bus Trans Putra Fajar mengalami kecelakaan di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu 5 Mei kemarin. Sebanyak 11 orang meninggal dunia dan lebih dari 30 orang lainnya terluka. Hasil investigasi sementara menunjukkan bus bernomor polisi AD7524OG itu tidak dalam kondisi layak jalan. Rem bus tidak berfungsi, diduga rangkanya keropos. Izin KIR atau uji kendaraan bermotor mati. Ada dugaan modifikasi fisik bus tanpa izin dan beroperasi tidak sesuai peruntukan. Dalam laporan harian Kompas, status bus naas itu masih angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP dengan trayek Wonogiri-Solo di Jawa Tengah. Namun, saat kecelakaan, bus sedang disewa untuk mengantarkan siswa-siswi dan guru sekolah menengah kejuruan Lingga Kencana, Kota Depok, Jawa Barat, berkegiatan di Bandung. Kecelakaan maut yang melibatkan bus ini terus berulang sehingga memicu keprihatinan publik. Berdasarkan penelusuran harian Kompas sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2023, terjadi sedikitnya 172 kecelakaan yang melibatkan bus di jalan raya di sejumlah daerah di Indonesia. Akibatnya, 629 orang meninggal dengan ratusan lainnya terluka. 1 tahun terakhir ini saja, setidaknya terjadi 5 kecelakaan dengan 20 orang meninggal. Sejumlah kecelakaan maut itu disebabkan diantaranya sopir mengantuk, ugal-ugalan di jalan, atau terserang penyakit mendadak. Di luar itu, isu ketidaklayakan kendaraan turut mengemuka. Dari pengakuan sopir dan pengelola angkutan kepada Kompas, praktik penggunaan armada tua yang sulit dijamin kelayakannya, serta memodifikasi fisik sehingga terlihat baru dan mulus adalah hal yang biasa. Praktik buruk ini jamak dilakukan atas bus umum, bus pariwisata, dan truk. Agar kecelakaan maut melibatkan kendaraan besar di jalan raya tidak terus terjadi dan terjadi lagi, praktik buruk tersebut harus dihentikan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan dan tindakan luar biasa untuk menegakkan aturan dan memastikan setiap pihak terkait yang menentukan suatu armada bisa beroperasi bertanggung jawab penuh atas keputusannya. Peran pemerintah, mulai dari Kementerian Perhubungan hingga jajaran di bawahnya, kepolisian dan pemerintahan daerah sangat vital. Tangan hukum jangan hanya terbatas tegas dengan menindak sopir. Pengelola usaha angkutan yang tidak bisa menjamin armadanya layak jalan pantas dihukum maksimal. Bahkan, para petugas dan pejabat pemerintah yang tidak kompeten wajib diseret ke ranah hukum. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi tonggak perbaikan angkutan darat, khususnya bus. Tindakan tegas harus dilakukan sekarang juga, mengingat armada bus untuk angkutan perkotaan, AKDP, dan antar kota antar provinsi atau AKAP kini tengah naik daun seiring perbaikan infrastruktur jalan raya dan terbangunnya berbagai ruas tol.